صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم, yang artinya apakah kamu mengharapkan bahwa mereka beriman bagi kamu? Itu orang-orang Yahudi. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, dan sungguhnya adalah segolongan daripada mereka itu orang-orang Yahudi mendengar akan kalam Allah, firman Allah. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka merubah akan firman Allah itu sudah mereka paham akan dia, walau mereka mengatakan ay afatatma'una ayyuhan nabiyyu wal mu'minuna ayyumina ha'ula'i yahud biwasitatikum wa yastajibu lakum wal hal anna ta'ifatan minhum wa ahbaruhum yasma'una kalam Allah fit Taurah thumma yughayyirunahu min ba'di ma'na alladhi fahimu biqulihim wa hum ya'lamuna annahum muftarun. Maksudnya, apakah kamu mengharapkan Nabi dan orang-orang mukmin bahwa beriman mereka itu orang-orang Yahudi dengan perantaran kamu dan mereka memperkenankan bagi kamu, wahal bahwasanya segolongan daripada mereka itu orang-orang Yahudi itu ulama-ulamanya mereka mendengar kalam Allah dalam Taurat, firman-firman Tuhan dalam Taurat mereka mendengar, kemudian mereka merubah dari sudah makna yang mereka paham akan dia, diubahnya dengan akalnya. Wahal mereka mengetahui bahwasanya mereka itu memang ada-adanya, tahu aja ulama-ulama itu diubahnya mengisi-isi Taurat. Wa dzalika kana fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fakana sifatu sallallahu alaihi wasallam fi Taurat akhalal ain rab'atan ja'da syawi hasana wajhi wa katabu badalaha tawilan azraqal ain sibta syarik. Yang demikian itu ingin mengubahnya yang di dalam Taurat seperti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
adalah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat itu akhalal ain, mata Nabi macam bercelak, artinya hitam. Sederhana perjurian Nabi kada tinggi dan kada endek, Nabi sedang. Ja'ada syari bergelombang rambut Nabi Muhammad. Itu yang aslinya baik muka. Rupa Nabi Muhammad tidak ada yang melawannya, seluruh dunia ini kumpulan kebaikan rupa Nabi Muhammad. Mereka lalu ditulisnya gantiannya, diubahnya sifat-sifat Nabi. Diperhatikannya Nabi itu tinggi menjulur, ini diperhatikannya tinggi benar. Dan mata Nabi itu dipakannya biru, padahal Nabi hitam macam bercelak. Di alihnya mata Nabi Muhammad itu biru. Dan rambut Nabi dipakannya kujur. Nah, itu diobah-obahnya. Dan sudah mengerti tahu, lalu diobahnya dalam Tauratnya. Ya aja Injilnya itu diobahnya oleh kaumnya. Jadi jangan diharap ujar Tuhan itu kalau sudah bisa mengobah-obah itu jangan diharap mereka itu beriman lagi. Artinya sudah rusak. Dan lagi mengubah firman Tuhan. Nah, ada lagi riwayat daripada Ibnu Abbas. Tafsir ini, apa tarju ya asyabal khalqi an tu'mina bika yahud wa ha anna aslafahum mahum sab'una mukhtaruna lil-miqat alladhina kanu ma'a Musa yasma'una kalam Allah bila wasitatin thumma yughayyirunahu min ba'di ma alimuhu yaqinan wa hum ya'lamuna annahum yughayyirunahu wa dhalika annahum qalu sami'na Allah yaqulu fi akhir kalamihi in sa'atum an taf'alu hadhihi asya taf'alu wa in syi'tum an la taf'alu fala ba'sa. Nah, udah Ibnu Abbas maksud ayat tadi, apakah kamu mengharap semuanya mulai makhluk bahwa beriman dengan engkau orang-orang Yahudi, wahai orang-orang dahulu mereka batu-batunya nang bahar ini, yaitu nang 70 yang dipilih untuk waktu Nabi Musa menajat ijabatul rusul 470. Mereka mendengar kalam Allah, firman Tuhan mendengar dengan tidak ada perantaraan. Kemudian mereka merubah akan kalam Allah, itu sudah mereka mengetahui yakin. Wahai mereka itu si Yahudi telah mengetahui bahwasanya mereka merubah akan kalam Allah, tahu dia pula mendoakannya. Nah, yang demikian itu mereka mengatakan kami mendengar akan Allah berfirman pada akhir kalamnya, akhir firmannya ujarnya. Napa jika kamu kuasa bahwa kamu memperbuat akan ini sesuatu, ujar Tuhan, kamu perbuat. Dan jika kamu menghendaki bahwa kamu tidak memperbuat, kata papa, itu nanti obahnya. Jika ada papa aja, nak gawe-gawe, nak gawe, kata papa aja, ujarnya itu obahannya macam itu. Kalau bila kalau tadi obah-obahnya macam itu oleh seorang orang Yahudi, itu ujar Tuhan, ujar Tuhan jangan diharap kalau orang bisa mengobah itu. Lalu cucunya ini dengan datunya macam itu cucunya, ngalih lagi. Nah, Taurat ini obah-obahnya. Sampai ke ini Injil sudah berapa jauh bertahan itu. Nah, itu daripada ulama-ulamanya yang mengubah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka menemui akan orang-orang yang beriman, mereka itu berkata kami beriman. Ini orang-orang munafik ahli kitab. Apabila mendapat sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka itu berucap pula kami beriman dengan apa yang kamu imani dengannya. Dan kami menyaksikan bahwasanya kawan kami itu Muhammad benar dan perkataannya benar. Dan kami mendapat dalam sifat-sifat Nabi Muhammad itu dalam kitab kami. Ujarnya pura-pura. Artinya dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Tepat katanya pas itu Muhammad itu orangnya jujur. Nah, wa idza qala ba'duhum ila ba'din, dan apabila kembali sebagian mereka itu kepada sebagian yang lain, itu munafik yang bagi yang ada munafik yang terus terang, lalu mendapat lawan munafik tadi, lalu berkata mereka itu yang berdiam dari yang meniwas dalam si munafik yang kepada kami beriman dari. Atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kamu menghabarkan akan mereka itu orang mukmin dengan barang yang telah membukakan Allah atas kamu? Artinya Tuhan yang menghabarkan di dalam Taurat daripada sifat Nabi dihabarkan yang jujur ujarnya. Ulang kenapa maniwas ninawan si munafik si Yahudi tadi. Tapi yang pura-pura beriman dipadahkan jujur memang ada sifat Nabi Muhammad Nabi akhir zaman akan dohir itu ya. Lalu maniwas yang lain nang kolennya sekali nang ada memunafikan terang-terangan menolak Nabi. Nah, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya hujjah mereka itu akan kamu dengan dia
yang ke barang tadi, sifat-sifat Nabi tadi kepada Tuhan kamu. Apala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Memang kada layak kamu tuh mahabarakan, kada pantas kan apa jadi habarakan? Ada bakal benar saja. Awan. Napa ujar Tuhan? Dengan ayat awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui barang yang mereka sembunyikan dan barang yang mereka nampakkan? Namun Tuhan kada ada kesamaran apa-apa, biar disembunyikan, biar dinampakkan, tetap Tuhan mengetahui. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniyah. Dan setengah daripada mereka itu lagi orang-orang Yahudi buta huruf, jahil. Orangnya banyak buta huruf juga, tidak mengetahui mereka akan kitab. Karena mengenalkan kitab dengan bacaannya, tulisannya, cuma jalannya betaklip buta. Benar orang kalau bisa baca, kada bisa menulis banyak. Jangan di antara orang-orang Yahudi. Illa amaniyah, melainkan angan-angan banalanya yang bisa belaka. Maka aylamahum alaihi min amaniyyin fi anna Allah la yu'akhiduhum bi khatayahum wa anna aba'ahumul anbiya yashfa'una lahum. Nah, ini mereka tidak mengatakan kitab, melainkan barang mereka atas daripada cita-citanya apa angan-angannya. Nah, Allah Ta'ala tidak menyiksakan mereka itu dengan kesalahan-kesalahan mereka. Ujarnya ini cita-citanya nih. Dan bahwasanya bapak-bapak mereka itu para anbiya. Dan banyak orang Yahudi itu, nabi-nabi Bani Israil itu banyak nabi-nabi. Mereka memberikan syafaat bagi mereka itu. Dan lagi ulama-ulamanya mengatakan, kenapa neraka itu tidak menyentuh akan mereka itu melainkan beberapa hari yang berbilang. Ujarnya. Jadi biar masuk ke neraka karena beberapa hari ujarnya. Dan lagi dikabarkannya bahwasanya surga tidak masukinya kecuali orang Yahudi. Ujarnya. Wa qala la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu ucapannya. Nah itu iklan putihnya. Tapi orang jahil, maklum banyak buta huruf. Tubuhan Yahudi Nasara ini banyak yang buta huruf. Kalau menurut para saya, padahal ini si ulama-ulamanya tadi tahu aja. Naknya itu ngedusta, ada sebenarnya tahu aja. Ya, ini tahu tapi orang jahil itu nang pengikutnya ke depan. Para tahu banyak terus membaca. Apa ulama aslinya yang bahasa Ibrani itu, Hindunya, Yahudi itu. Nah itu makanya kada tahu. Dia yang bawahan itu sudah nang obah tuh loh, rasa iya. Nah, saya taklid mana aja naman ulama-ulamanya. Wa innahum illa yadhunnun, dan tiada mereka melainkan menduga-duga aja, menyangka-nyangka aja. Mereka tidak mengenalkan kitab. Kada tahu kitab mereka dugaan benar aja, kekiraan, sangkaan aja bataklid naman satuhannya itu aja ulama-ulamanya. Dari penditanya. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah nih bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengata ini dalam kitab yang didatangkannya itu dari sisi Allah. Ujarnya. Padahal tulisannya salah. Jawabnya dipadakan ini datang dari Allah. Nah, apa pentingnya itu ini? Untuk apa liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mengambil keuntungan dengan ditulisnya itu harga yang sedikit itu kitab itu. Jadi itu aja untingannya mencari duit bunyanan yang sedikit. Wa hum yahud ghayyaru sifatan nabi fit Taurat wa ayat ar-rajm wa ghayriha faghayyaru ayat ar-rajm bi tahmin. Itu orang-orang Yahudi merubah akan sifat nabi dalam Taurat. Jadi ada melain dalam bukunya tadi orang tetap empat naon inya berataan. Itu maksudnya tabuhannya dan anak buahnya itu juga mengikut kepada Nabi Muhammad. Karena anak buahnya yang bari ibadah. Nah ini dia sedikit yang linting. Dan diubahnya lagi ayat rajam dan lain-lainnya itu mereka merubah ayat rajam itu yang orang berzina membalau petisi yang dirajam, diubahnya itu apa dipukul dan dihilangin muka itu aja. Itu dikusain menghirang itu aja ayat
diobahnya bukan. Nah, itu banyak berobah-obah di dalam kitabnya. Untingan mata benda yang sedikit daripada dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka bagi mereka itu daripada barang yang ditulis oleh tangan mereka, yang mengobah-obah tadi itu dan celaka. Wa wailul lahum mimma yaktubun ayyusibuna minal haram war rishwah, dan celaka bagi mereka daripada apa yang mereka peroleh daripada harta yang haram dan kapalan-kapalan itu. Nah, ini dikatakan Tuhan sudah celaka, bersangatan azab ya karena. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan berkata mereka itu orang-orang Yahudi, tidak menyentuh akan kami oleh api neraka melainkan beberapa hari yang berbilang. Ini jadi kada berapa hari. Jadi siapa masuk Yahudi itu dia masuk neraka aja kada berapa hari. Ini ucapannya. Qala mujahidun inna yahuda kanat taqulu umrud dunya sab'atu alaf di sana. Allah Ta'ala yu'adzibuhum makana alfi sanah yawman. Fakanu yaquluna inna Allah Ta'ala yu'adzibuna sab'ata ayyamin. Telah berkata Mujahid bahwasanya orang Yahudi itu adalah, ia berkata, ujar orang Yahudi apa umur dunia itu 7.000 tahun. 7.000 tahun sebenarnya umurnya. Dalam tahun aja orang nyaman dalam tahun aja lah. Nah, ujar orang Yahudi umur dunia itu 7.000 tahun. Maka Allah Ta'ala menyiksakan mereka ditangkap 1.000 tahun itu sehari. Nah, jadi sehari, jadi 7 hari aja. Maka adalah mereka itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala menyiksakan kita itu 7 hari, 4 hari itu bisa juga itu kejarnya terakhir. Nah, ini orang-orang Yahudi macam itu. Wahaka asmuni an ba'du yahud annahum abadu idla sab'ata ayyamin fakanu yaquluna Allah Ta'ala yu'adzibuna sab'ata ayyamin. Dan kata asmuni daripada sah orang Yahudi bahwa mereka menyembah akan anak sapi semalam. Biasa kita anak sapi yang ditambahnya itu berapa hari langsung menyembah? 7 hari. Lalu mereka itu mengatakan Allah Ta'ala menyiksakan kita 7 hari itu aja. Jadi sudah bebas setelah 7 hari itu surga ujarnya. Nah, kalau ujar Tuhan, qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhliqallahu ahdahu an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan olehmu bagi mereka itu, si orang-orang Yahudi dan hai semulia-mulia makhluk, apakah kamu menjadikan kepada Allah itu perjanjian? Tidak ada berjanji kan sama Tuhan itu, maka Allah tidak akan menyalahi akan janjinya. Amin berjanji Tuhan tidak menyalahi janji. Antaquluna, apakah kamu mengatakan ada atas Allah bahwa yang tidak kamu mengetahui akan jatuhnya itu. Kalau ada udah ada berjanji Tuhan tidak menyalahi janji. Kalau ada nah ini bala man kasaba sayyi'atan fa ahatat bi khati'atihi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan jatuh menyentuh akan kamu oleh api neraka selawasan. Bukan 7 hari aja selawasan, jatuh disentuhnya oleh api neraka. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa mengerjakan kejahatan, ini kekafiran, dan meliputi dengan dia oleh kesalahannya, dosa besarnya, dengan bahwa yang mati atas kekafiran, maka mereka itu orang yang punya sifat ini pengisi neraka, orang yang melazimi neraka di negeri akhirat karena hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Jadi jangan kekal karena kalinya 7 hari aja Bang. Nah, orang yang mengerjakan kejahatan mati di dalam kekafiran, mereka kekal tidak dikeluarkan dalam api neraka. Lama-lama selawasan. Amma ashabul kabair ghairu kafirin fa inna naqta'u bi annahu ta'ala ya'fu an ba'di uqab. Adapun orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar tapi lain daripada orang kafir, maka kita memutuskan bahwasanya Allah Ta'ala ia akan memaafkan daripada sebahagian orang-orang yang maksiat itu. Daripada maksiat banyak juga yang dimaafkan oleh Tuhan. Orang mengerjakan dosa-dosa besar
kejahatan-kejahatan, perzinahan dan judi apa-apa itu muaraf umpamanya bisa diampuni oleh Tuhan asal matinya itu kada mati kafir, mati dalam beriman. Wa inna walakinna natawaqqafu fi haqqi ahadin ala ta'yin annahu hayafu anhu amla. Tetapi kita berhenti pada hak tiap seorang atas menentukan siapa yang diampuni oleh Tuhan kada tahu. Cuma ada sebahagian orang yang maksiat tadi yang mengerjakan dosa besar, ada juga yang mendapat keampunan. Siapa orangnya kada tahu, itu ditentukan sih, tidak ada yang mati. Adakah Tuhan maafkan daripadanya atau tidak? Wa naqta'u bi annahu ta'ala idza azaba ahadan minhum muddatan fa innahu la yu'adzibuhu abadan. Bayaqau adabahu. Dan kita lagi memutuskan bahwasanya Allah Ta'ala apabila menyiksa akan seseorang daripada mereka itu yang mempunyai dosa besar tadi, satu masa umpamanya sudah, Allah tidak akan menyiksa lagi selawatan. Mendapat siksaan, akhirnya keluar habis dia pulang. Tetapi Tuhan memutuskan akan siksaan. Nah, ini menurut kaul yang banyak dari para sahabat dan tabi'in dan ahli sunnah wal jamaah macam itu. Jadi mau disiksa sekali itu habis. Kadang-kadang dapat pulang siksaan. Kalau sebelum meninggal minta ampun apa? Nah itu lamun sebelum meninggal minta ampun kepada Allah Ta'ala diampuni oleh Tuhan. Apa pulang di akhir umur itu banyak yang dalam sakit sudah banyak minta ampun kepada Allah, mengharap seperti hadis yang kita baca Riyadhus Shalihin itu, jangan mati jadi salah seorang kamu melainkan husnuzon dengan Allah Ta'ala, baik sangka kepada Allah Ta'ala. Kita banyak merasa mengerjakan dosa, alhamdulillah kita ini sakit, untuk menghapus dosa minta ampun pulang kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang dapatkan ampun, nyata dulu waktu zahirnya aja sudah, waktu hidup sudah dapat ampunan, insyaallah di hari kiamat pun nanti di akhirat akan dapat ampunan. Mudah-mudahan mau. Nah umpamanya kada minta ampun ya terus masih asik mati cuma dalam beriman dia. Nah itu kan itu ada kenangan dapat keampunan dia, ada yang kada, cuma itu kada kaitan dan cepat. Tuhan meganglah seluruh. Nah itu. Jadi ada yang dapat siksaan, bentar baru dapat siksaan, itu habis pulang banyak kali itu masuk surga pulang. Sepandang itu apa? Lawas juga kalau itu. Oleh karena itu kita minta berdoa kalau masuk surga jangan melalui azab, jangan mendahului azab. Kalau bisa berberi. Kemudian sambungan ayat, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad dan Al-Qur'an lalu mereka mengerjakan amal-amal saleh sesama manusia, pekerjaan yang baik dan lawan Tuhan mengerjakan amal-amal saleh, kenapa? Mereka itu ahli surga, mereka di dalam surga kekal dari Tuhan. Nah, asal beriman, kalau bujur-bujur kada masuk tangga aja kan beriman. Tentu sambungannya wa amilus shalihat, mengerjakan amal saleh, terutama kewajiban-kewajiban dibereskan, jangan sampai ketinggalan. Itu amal saleh. Malam banyak di hadis kita itu amal saleh. Bukan tertentu sembahyang puasa aja, tetapi apa aja yang baik-baik itu jangan menolong orang, katakan barang orang yang gabung sedikit aja menolongi termasuk amal saleh. Sampai malam lobak-lobak di kartak mana menutup piakan atau ada duri-duri disingkirkan, itu masuk amal saleh sebenarnya. Nah, ganjarannya apa? Itu jatuhan ahli surga, orang itu mereka di dalam surga kekal, tidak akan mati dan tidak dikeluarkan dari surga. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'muruna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian di dalam Taurat kepada Bani Israel yang mereka itu berada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ingatkan ujar Tuhan kita kepada Nabi kita. Apa? La ta'buduna illallah. Janganlah kami menyembah melainkan akan Allah. Jangan kalian beribadat hanya dalam Tuhan. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu diambil perjanjian kepada Bani Israel dan juga kepada kita. Jangan menyembah melainkan akan Allah, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Ay wa tuhsinuna aw ahsinu bi dhurriyyina wa in
bi alla yu'diyahuma al-battata wa yusila ilaihima min al-manafi qadra ma yahtajani ilaihi wa tadkhulu fihi da'watuhuma ila iman in kana kafirain. Ya, dan kamu berbuat baik dengan ibu bapak itu sekalipun keduanya kafir. Andai kata ada ibu bapak yang kafir, disuruh dia berbuat baik, jangan menyakiti keduanya sama sekali. Dan menyampaikan pulang kepada keduanya itu daripada manfaat-manfaat sekadar keduanya berhajat kepadanya. Meminta itu ini, kalau kita beri tadi itu, nah, apabila ini berhajat kita harus menyampaikannya. Maka masuk pulang dalam berbuat baik itu memanggil keduanya kepada beriman. Ini masih kafir di bojok ya, Abbas umat pulang disuruhkan beriman. Nah, namun tanda ibu bapak itu kan kafir. Jadi artinya penting bagi ibu bapak. Jadi ibu bapak itu sangat penting. Jadi sampai kafir disuruh berbuat baik. Kita wajib taat kepada ibu bapak. Apalagi sudah ibu bapak kita. Apa ulangan Islam, ulangan susah itu wajib. Jadi dibantu diongkosi pulang ibu bapak. Jangan kafir suruh berbuat baik, suruh berikan kepada ibu bapak. Nah, kelebihannya banyak. Kalau telah dari hadis diterangkan macam-macam orang berbuat baik kepada ibu bapak, panjang umur, apa murah rezeki. Kalau anak kita murah rezeki ini jangan menyakiti hati ibu bapak. Ini kita selalu aja malah. Kalau tak bodoh Allah. Itu syarat penting panalin bah nawan Tuhan kalau dipan lalu nawan ibu bapak disuruh berbuat baik. Nah, jadi kita anak mestinya itu berbuat baik dengan ibu bapak sehingga doa-doa ibu bapak itu kabul. Tetapi kebanyakan ibu bapak itu kada kabul mendoakan kepada anak, teman-teman karena anak ini banyak durhaka juga dengan ibu bapak. Nah, ini kalau ini sama anak itu bakti kepada ibu bapak mendoakan doa ibu bapak itu kebanyakan kabul. Tapi tumbang terbalik ibu bapak mendoakan tidak kabulan. Dia lagi kenapa? Anak ini durhaka karena menantang, melawan, tembelan dan sebagainya kepada ibu bapak. Itu karena pengabulan. Nah, kalau nambakti, kabul kan? Menurut nawan ibu bapak. Jadi ibu bapak doa dan kebaikan-kebaikan anak itu segera dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman dan Daud alaihi salatu wassalam. Napa ujar Tuhan kepada Nabi Sulaiman, "Anisrud ila sahiril bahri tusiru ajaban." Engkau hai Sulaiman keluar ke tepi laut, engkau akan melihat yang ajaib. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam keluar dan sing berombongan dengan manusia dan jin. Beratan, mengapa membuat Tuhan keluar? Pada saat itu asal melihat di istana, melihat yang ajaib-ajaib burung. Ada binatang-binatang yang menjaga sidin burung pulang ma'asaf istri. Berbaris burung. Rasa ajaib. Penjatan keluar ke tepi laut ikan lebih lagi melihat yang lebih ajaib daripada itu lagi. Nabi Sulaiman keluar, berombongan jin dan manusia sampai ke tepi laut. Kada ada melihat apa-apa. Boleh di kanan, di kiri, tidak ada melihat sesuatu. Nah, mana ajaib. Akhirnya lalu Nabi Sulaiman berucap lawan jin Ifrit. Jin ada tak tempat terlihat ujar Nabi Sulaiman wa Ifrit uswati hadha bahri. Semakin di air ma tajidu fihi. Ifrit yang Sulaiman, engkau nyelami dalam ini laut. Nyelami kalau ada di dalamnya, kemudian engkau datangkan akan batu dengan mengetahui apa yang kau dapat di dalam laut itu. Cari dalam laut. Maka lalu Ifrit selalu aja menyelam ke dalam laut, lawas menyelam, lalu naik, kada dapat apa-apa. Lalu jin diucap, Ifrit diucap, ya Nabi Allah, ini bahatu fil bahri masir wa kaza wa kaza, lam asu ila qarihi wa la nadartu fihi syai'an. Wahai Nabi Allah, sungguhnya aku pergi dalam laut perjalanan anu berat yang sudah dijalani dalam laut. Tidak sampai ke perlintasan laut itu dan tidak dapat memandang apa sesuatu di dalam laut itu. Habang atau jin tidak boleh apa-apa. Maka kalau Nabi Sulaiman diucap pulang kepada Ifrit yang lain, itu sudah habang mata. Ayo disini Ifrit lagi. Uswati hadha bahri wa'tini bi aini ma tajidu fihi. Engkau nyelami dalam ini laut.
dan kau datangkan dengan pengetahuan barang yang kau dapat di dalam laut itu. Maka lalu Ifrit si kumpulan mengalam pulang. Kemudian nyalam, talawas ini mengalam 2 kali lawasnya pada nang dulu. Nah kemudian naik pulang dari laut, abang mati diem pulang, gak ada perolehan apa-apa aja. Soalnya kan ada keliling mencari dan laut kan. Nah lalu Nabi Sulaiman berucap nama Asad ibn Barkhiyah, ini wazir sidin, ini Asad orang yang mempunyai Ismullahil A'zam. Ada bisi doa mengatakan ini Asad ibn Barkhiyah ini. Lalu ujian Nabi Sulaiman nama Asad, Iktini bi'ilmina fi hadha bahri, datangkan olehmu akan daku dengan mengetahui barang yang di dalam ini, pengetahuan cari ikan di dalam laut. Asad dan Barkhiyah berdoa dulu, berdoa, terus menyalam. Sekali menyalam timbul pada di qubbatin minaka puri abyad laha arba'atu abwabin. Asad ibn Barkhiyah datang membawa kubbah daripada kapur yang putih. Kubbah daripada kapur yang putih. Ada kapur. Baginya 4 pintu. 1 pintu daripada mutiara, kubbah itu, dan 1 pintu daripada yakut, dan 1 pintu lagi dari permata, dan 1 pintu daripada zubarjat yang hijau. Dan seluruh pintu-pintunya itu dibuka, tapi banyak setitik pun tidak masuk. Nah, ini kan ajaib banget. Sedangkan kubbahnya itu di dalam laut dipelintahkan menggalam dari. Wa idza qila satuha syabun hasan siyab hasan sabar nabi siyab wa qa'imun yusalli. Sekalinya pulang di tengah-tengah kubbah tadi ada seorang pemuda yang bagus mudanya, anum babanaran dan bersih pakaiannya, pakaian mencolonong. Pemudanya itu baik rupa dan ia berdiri sembahyang. Sekali di dalam kubbah yang pada angkat kali ada pemuda yang saling baikan berupa pakaian saling bersihan. Tadakhala Sulaiman alaihi salam al-kubbah wa sallama ala dzal asyab. Maka Nabi Sulaiman masuk ke kubbah itu dan memberi salam atas pemuda itu. Assalamualaikum, dijawab oleh pemuda. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Sulaiman berucap, ma anzalaka fi qa'ri hadha bahri. Apakah sebabnya yang menampakkan akan engkau di dalam pelintahan ini laut? Kenapa jadikan berada dalam pelintahan laut ini? Di dalam kubbah ini diandak pulang di pelintahan laut. Apa sebabnya? Nah, lalu ia menjawab pemuda ini, ya Nabi Allah, innahu kana abi rajulan mut'idan wa kanat ummi amya fa aqamtu fi khidmatihima 70 sanah. Falamma hadarat wafatu ummi qalat Allahumma atil hayatani fi ta'atika. Walamma hadarat wafatu abi qala Allahumma astakhdim waladi fi makanin la yakunu syaitani alaihi sabilun. Ujarnya menjawab, ya Nabi Allah, sungguhnya adalah bapa ulun seorang laki-laki yang rengkot. Ulun ada bisi abah yang rengkot dan umma ulun buta. Maka ulun berkhidmat kepada keduanya itu 70 tahun lawasnya. Nawan makannya, nawan apa urusan sebenarnya, yang banyak ibu bapak dulu yang rengkot. 70 tahun berkhidmat, macam apa baktinya teh? Macam itu telah. Orang-orang yang setahun dia mengenal kejuaraan anda bisa daun itu bisa meninggalkan. Ini 70 tahun nawan ongkos-ongkosnya sama sekali. Cuma buka, abah rengkot apa? Nah 70 tahun. Maka ujarnya tatkala hadir wafat ibuku sudah. Lalu ibu berdoa. Ini doa nah, ini orang mendoakan nah. Nyebabkan anak doakan apa? Kabul. Hai Tuhanku, panjangkan olehmu akan hidup anakku ini. Umur anakku ini panjangkan di dalam taat kepada Sampian. Nah ini doa, tanyakan umur anakku ini di dalam taat kepada Sampian. Lalu mati, mana berdoa itu? Mama. Abah pulang tatkala hadir mati berdoa pulang na abah. Lalu mati berdoa, hai Tuhanku, kerjakanlah anak ulun ini di dalam tempat yang tidak ada baginya syaitan atas jalan untuk mengawasinya.
Nah, ini aja, dikit aja, doa, mati pula. Maka lalu sesudah dipatah nang abah nang umah tadi, lalu aku keluar ke pantai, ke tepi laut, hujan nang pemuda tadi. Karena baruku hadiah kudah mawdu'atan kadakhalatuha li andura husnaha faja'a malakun mina malaikah tahtamala kubbah wa ana fiha wa anzalani fi qa'ri hadha bahri. Maka aku memandang akan ini kubah itu dihantarkan. Karena di pinggir laut ada kubah itu. Dan aku memasuki kubah tadi. Dimasuki kubah tadi mulanya bukaan aja, lawang-lawang bukaan. Untuk memandang kebagusannya dari penelitian zubarjat yang hijau, yakut, primata-primata, lawang yang melihatnya masuk balik kebagusannya ini. Sekalinya datang seorang malaikat terus membawakan kubah itu dan aku berada di dalamnya. Lalu malaikat itu terus menghantarkan aku diperintahkan laut ini. Itu aja sebabnya. Lalu Nabi Sulaiman berkata, ujar Nabi Sulaiman, fi ayyi zamanin kunta atau hadis sahih. Di zaman apa ikan datang ke pantai ini, waktu apa ikan baharinya ke pantai ini, ke tepi laut ini, wahai apa, zaman apa? Ujarnya menjawab, di zaman Ibrahim al-Khalil alaihissalam, di zaman Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Nabi Sulaiman memandang kepada tarikh antara Sidin dengan Nabi Ibrahim berapa lawasnya mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Sulaiman, berapa di tarikh itu? Fa'idha lahu alfa sanatin wa arba'ini ahsanah wa huwa syabun la syaibata fihi. Maka sekalinya dilihat Sidin dalam tarikh itu 2000 tahun, 2400 tahun, 2400 tahun antara zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ia muda, tidak ada uban karena beruban kada 2400 tahun kada sing ubanan. Panjang kalau umur kan, kabur kalau setan kada mengganggu dalam ibadat pula, sembahyang aja dalam kubah tadi. Lalu Nabi Sulaiman berkata pula, karena kami ta'amu kalau saya berkata wajah bahru. Ujar Nabi Sulaiman, apa makanan ikan dan minuman ikan dalam ini laut? Masuk dalam laut ini apa makanan, apa minuman? Nah, lalu ujarannya menjawab pula, ya Nabi Allah, ya'tini kulla yawmin khairun akhdar, min qarin syai'un asfar, istira'sil insan fa'atuhu fa'ajidu fihi ta'matul lina'imin fi darid dunya wa yadhabu anyabi wal atas wal harwa bardu wal wal mu'aswa fatrah wal wahsyah. Ujarnya, ya Nabi Allah, datang akan aku tiap-tiap hari burung yang hijau. Burung hijau datang, burung apa itu burung hijau? Ini hijau masa punah, hijau punah. Nah, burung yang hijau di patoknya itu sesuatu yang kuning macam kepala manusia. Ada di patoknya yang membawakan macam kepala bangsa buah sukun sekolah. Ya, kuningnya buah sukun lah. Nah, macam kepala manusia gananya. Maka aku memakan akan buah yang macam kepala dan yang kuning tadi. Aku mendapat pada buah itu rasa tiap nikmat yang di dalam dunia ini, rasa seluruh nikmat yang di dalam dunia ini. Nah, apanya? Rasa apa, Bian? Macam-macam. Ada rasa durian, rasa tiwadrak, kalau rasa rambutan, tadinya buah-buahan. Apa seluruh dalam dunia itu ada rasanya, nyaman banget. Kalau kah limbah dimakan itu apa? Hilang daripada lapar, haus kada lagi, panas kada, dingin kada, guring kada mau, mengantuk kada mau lagi. Dan bulat beribadat kada, rajin dan liar hendak keluar pun tidak ada lagi memakan buah itu. Saling nyaman. Maka lalu Nabi Sulaiman berucap, ujar Nabi Sulaiman, atuhibbu an taqita ma'ana au turadda ila mawdu'ika? Apakah engkau suka bahwa engkau berganti serta kami? Kami sini aja kan jenazah di zaman lah, non aku aja kamu tempatnya, atau ikan dikembalikan enggak ke tempat engkau semula? Dipilih. Maka lalu nangka muda ini menjawab, ruddani ila mawdu'i ya Nabi Allah, engkau kembalikan aja ke tempatku ya Nabi Allah, berikan aja Allah. Maka lalu Nabi Sulaiman menyuruh Wazir Sidin Asad. Maka lalu Asad berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, pulang terus mengangkat itu
mengangkat akan upah itu terus dianakkan dengan cepat. Nah, doa hebat Asad Ibnu Barkhiyah. Nah, lalu Nabi Sulaiman berkata, ujar Nabi Sulaiman, unduru kastajaballahu ta'ala doa al-walidain wa uhadzirkum uquqal walidain. Kamu pandanglah, ujar Nabi Sulaiman, bagaimana Allah Ta'ala memperkenankan doa ibu bapa. Macam itu tapi ganjil ya, kalau doa ibu bapa tuh nanti panjang umur itu aja kan sekalian panjang budu-budu. Boleh jadi kan itu ini ada aja kan, ya. Nah, mungkin itu semacam lagi awet enggak ada berapa. Itu doa yang dikabulkan oleh Tuhan panjang. Berapa tuh saya udah tahu ya. Tuhan mengabulkan. Nah, aku takuti kamu akan durhaka kepada ibu bapa. Jadi orang durhaka kepada ibu bapa, nah menyakiti hati ibu bapa, ini itu dapat sakit jiwa. Kada bisa. Jadi kalau kita hendak mendapat kelapangan dunia akhirat, lapangkanlah hati ibu bapa kita. Nah, kalau kita berusaha untuk macam-macam dapat masih susah aja umpamanya, nah jalan sini boleh jadi kita tuh bisa menyakiti kepada hati ibu bapa kita. Kalau kita senangi hati ibu bapa, insya Allah kita akan mendapat kelapangan gitu. Nah, dihubungi Bapak Kolehan diberi witan himbau kalau tuh senang sih mendoakan kabul pula. Nah, lalu kita kata tahu memberi kada tahu doa usaha aja memberi kada dari bapak. Nah, kada ada harapan lah mendapat kelapangan. Tina lapang-lapang kepala habis pulang itu kan. Nah, apabila menyakiti hati bapak, dia mendapat kesakitan di dunia dan akhirat. Jadi seluruh agama sama barataan mesti wabil walidaini ihsan. Barataan tadi mulai zaman Nabi Musa, Nabi Isa, terus di atas Nabi Ibrahim, dari seluruhnya An'budullah bersama, masakan kepada Allah, menyembah Allah. Kemudian yang kedua wabil walidaini ihsan, barataan itu dengan doi bapak hendaklah berbuat baik. Nah, kalau sudah meninggal ibu dan bapak apa? Kalau meninggal ibu bapak, nah kita berbuat baik masih kawa dihadiahi ibu bapak. Terkadang kita wakafkan di masjid kita nih, umpamanya buat untuk almarhum abah dan umma. Nah itu masuk wabil walidaini ihsana. Terus lagi masih ada kita kebaikan-kebaikan kita hadiahkan kepada ibu bapak atau nama wakaf ini kita berikan, itu masih kawa lagi kita berbuat baik kepada ibu bapak. Wabil qurba, nah dan dengan keluarga pulang suruh pulang berbuat baik, jangan sampai memutuskan kepada keluarga. Nah ini sambungannya berataan aja nih. Namun kula wayatama anak-anak yatim, nah, suruh berbuat baik kepada anak yatim. Wa masakin, orang-orang miskin. Kenapa berbuat baik kalau orang miskin dan orang miskin? Nah tentu dibalik kalau orang miskin, yang susah. Wa qulu lin-nasi, dan kamu kata bagi manusia akan perkataan yang baik. Nah, berpender pulang dalam manusia, penderan yang baik-baik, dan tahu menghasilkan manfaat kepada manusia. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan kamu dirikan sembahyang kerjakan, dan tunaikan akan zakat. Itu perjanjian dari kepada Bani Israel, dirikan sembahyang, tunaikan zakat, summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling daripada menyempurnakan janji tadi. Ibadat kepada ujo kada bodoh nawan Tuhan, nawan kula kata yang bagus, anak yatim, orang miskin, manusia pulang ucapan bilang menyakiti terus. Nah, itu kada menyempurnakan janji. Illa qalilan minkum, palingkan sedikit dari kamu ada aja kan yang mau nang bujur. Cuma sedikit mana. Nah, sini macam Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya itu yang beriman mau pulang menyempurnakan janji suruh apabila datang Nabi akhir zaman supaya beriman. Nah, ini Abdullah bin Salam ini yang mau takbul ahbar, itu orang yang beriman yang mau menepati janji itu. Wa antum mu'ridun, dan kamu berpaling daripada taat. Nah, seperti bapak-bapak kamu dulu pun kada mau taat juga. Nah, ini orang-orang Yahudi yang dulu. Ada hitop kepada Yahudi yang ini kalau tak. Nah, supaya istrinya itu menepati janji. Kemudian sambungan ayat wa id akhadna mitsaqakum la tasmikuna dima'akum. Dan situ aja bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu alaihi wasallam.